Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Nah, pagi ini kalian bersama Kak Regina, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di acara Sunday Devotion. Kalian siap? Ayo, kalau kalian siap, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Music! Kita sudah menyanyikan lagu Ku Daki-Daki, di mana arti dari lagu itu kita merasakan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, baik di gunung, di lembah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kepada firman Tuhan, kita akan berdoa pembukaan dulu ya. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau selalu ada di setiap langkah kehidupan kami. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah meskipun secara online. Kiranya Tuhan sertai kami untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama ya untuk menyiapkan hati kita. Nyanyi lagu apa ya Kak Regina? Kita akan menyanyikan lagu Hanya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Siapa sobat kita yang setia? Ya benar, Tuhan Yesus. Marilah sambil kita menyiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Hanya Satu Sobatku Yang Setia bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga berkati Kak Regina yang menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar untuk taat, mau belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siapin Alkitab kalian? Kalau sudah, kalian duduk yang baik. Belajar dengar-dengaran firman Tuhan ya. Jangan bercanda, berbicara sendiri. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Marilah sekarang kita bersama-sama membuka dari kitab Kejadian pasal 39. Kita mulai baca dari ayat yang ke-20 sampai Kejadian pasal 40 ayat pertama sampai ke-23. Ya, kita belajar bersama-sama membaca. Kalian boleh memberi tanda untuk kalian mengerti akan setiap ayat yang dibaca. Oke, Kak Regina memulainya ya. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya.
dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 40 ayat yang pertama. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu, terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala penjara raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan disimpan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengajarkan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Adik-adik semua, kita telah membaca firman Tuhan dari Kejadian 39 sampai Kejadian 40.
sampai ayat yang ke-23. Di mana firman Tuhan hari ini masih bersambung dari firman Tuhan minggu lalu. Kalian yang mendengarkan firman Tuhan minggu lalu mengerti semua cerita yang diceritakan tentang Yusuf. Ya, Yusuf mulai dari ditangkap oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci karena saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Tapi atas kasih penyertaan Tuhan, rencana jahat saudaranya yang pertama ingin membunuh Yusuf, di mana kita melihat campur tangan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Di mana pada akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, melainkan dijual sebagai budak. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan Yusuf berikutnya waktu ia tiba di Mesir. Ya, di mana kita melihat bagaimana Tuhan itu masih tetap menyertai Yusuf. Apa yang terjadi seperti ayat yang kita baca pada pagi hari ini, di mana Yusuf telah tiba dan dia tinggal di rumah Potifar. Ya, Potifar adalah pegawainya Raja Firaun, kepalanya. Dia Potifar itu jabatannya cukup tinggi ya. Nah, dia di rumah Potifar dia melakukan hal-hal yang baik, di mana Yusuf itu selalu berserah. Dia melakukan hal yang jujur, yang benar, dan yang penting Yusuf mempunyai roh takut akan Tuhan. Karena Yusuf mempunyai roh takut akan Tuhan, dia tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa akibatnya? Akibatnya Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, dimanapun Yusuf ditempatkan, meskipun dia sebagai budak, Tuhan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Ya, dan hal itu membuat Yusuf disayang oleh Bapak Potifar. Nah, tapi apa yang terjadi? Yusuf masih mengalami hal yang tidak mengenakan, di mana Yusuf difitnah. Apa ya Kak Regina difitnah itu? Difitnah itu dikatakan hal yang tidak sebenarnya. Difitnah Yusuf dikatakan melakukan hal-hal yang tidak baik, padahal Yusuf tidak melakukan hal itu. Tapi apakah Yusuf marah? Yusuf marah-marah, Yusuf mempertahankan bahwa dia tidak bersalah? Tidak. Yusuf tetap jadi orang yang berserah, dia percaya akan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun difitnah, diejek, diolok, dikatakan yang tidak benar, Yusuf percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Dan pada akhirnya, seperti yang kita baca, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena dia dituduh bersalah. Nah, selama Yusuf di penjara, ternyata kita masih melihat campur tangan Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu selalu ada bersama Yusuf. Apa buktinya? Di ayat yang ke-21, di Kejadian 39 ayat 21, kita melihat kepala penjara sangat mengasihi Yusuf. Bahkan bukan hanya mengasihi aja, tapi memberi kepercayaan. Yusuf dipercaya untuk mengatur semua tahanan-tahanan yang ada di sana. Jadi kepala penjara sudah tidak perlu ikut campur, karena kepala penjara percaya kalau apapun yang dikerjakan Yusuf itu selalu benar. Apakah karena Yusuf hebat? Karena Yusuf kuat? Tidak. Tapi karena Yusuf berserah, percaya akan perlindungan Tuhan. Karena Yusuf punya roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai Yusuf. Meskipun keadaannya tidak enak di dalam penjara, tapi Tuhan masih memberi kebaikan kepada Yusuf. Yusuf masih bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Selain Yusuf di sana, ternyata raja itu kan punya juru makanan dan juru minuman. Nah, juru minuman dan juru roti ya namanya. Nah, waktu itu mereka juga dihukum. Ya, mungkin suatu kesalahan, tapi tidak tahu, belum, istilahnya kalau sekarang belum diadili, cuma ditangkap dulu, dimasukin ke dalam penjara.
Dan di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Nah, Yusuf di sana suatu hari ketika Yusuf di sana bersama kepala juru roti dan juru minuman, mereka berdua juru roti juru minuman bermimpi seperti yang dulu pernah Yusuf alami. Nah, Yusuf itu diberi Tuhan hikmat. Lalu ketika Yusuf melihat kok sedih mereka ya, ada apa enggak seperti biasanya, lalu mereka menceritakan kalau mereka bermimpi seperti yang kita baca tadi. Yang juru minuman bermimpi ada 3 carang dan bertunas dan penuh buah anggur ya. Lalu buah anggur itu diambil diperas ke piala Firaun. Apa artinya dari mimpi juru minuman? Bahwa dalam 3 hari ini dia akan dibebaskan. Bahkan bukan hanya dibebaskan, dia akan ditinggikan, diangkat, kembali bekerja melayani Raja Firaun. Berarti juru minuman ini memang sebenarnya tidak bersalah. Dan Yusuf mengingatkan, nanti kalau kamu mimpi sudah terjadi, kamu sudah kembali ke istana, tolong aku diingat ya. Ya enggak apa-apa kan, Yusuf pasti kepingin juga diingat, siapa tahu nanti bilangin kalau aku ini sebenarnya enggak bersalah gitu loh. Ya, lalu apakah juru minuman ingat? Ternyata tidak ingat kepada Yusuf. Ya sudah, Yusuf enggak masalah. Lalu ketika juru minuman setelah menceritakan mimpinya dan Yusuf mengartikan, juru roti bilang aku juga bermimpi. Nah, juru roti bermimpi juga apa? Dia bilang dia menjunjung 3 bakul isinya penganan, isinya makanan. Tetapi ternyata apa? Burung-burung memakan semua yang ada di atas kepalanya itu. Dan arti mimpinya bahwa 3 hari lagi juru roti akan dihukum di tiang gantungan ya. Kalau zaman dulu dihukumannya digantung. Nah, lalu akhirnya mereka tibalah saatnya mereka untuk dilepaskan. Dan hari ketiga, hari kelahiran Firaun ya, ada perjamuan. Dan di hari ketiga itu apa yang terjadi? Juru minuman seperti yang Yusuf artikan, memang benar-benar ia dapat kembali bekerja di istana melayani Raja Firaun. Sedangkan juru roti, dan benar apa yang terjadi? Dia dihukum. Berarti dia memang bersalah. Tapi apakah mereka semua mengingat Yusuf? Tidak ya. Manusia itu mempunyai kelemahan, kadang sering melupakan kebaikan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus itu tahu kita melakukan apa, Tuhan itu selalu ingat. Dan Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Nah, ada akhirnya Yusuf sebenarnya bisa apa? Marah dan kecewa. Dia bisa marah dan kecewa, namun Yusuf dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya semua apapun yang terjadi dalam hidupnya, mulai dia dari tempat tinggal ayahnya, dari Dotan ketika ia ditangkap oleh kakak-kakaknya dan dia dijual sebagai budak, mulai dari rumah Potifar, lalu dia dituduh melakukan hal difitnah, melakukan hal yang tidak benar, sampai dia di penjara. Yusuf percaya semua itu dalam rencana Tuhan ya. Yusuf percaya dalam rencana Tuhan, buktinya dia selalu mengandalkan Tuhan. Segala apapun yang dia kerjakan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun kedudukan dia saat ini sebagai budak, bahkan saat ini sebagai tahanan. Dan itulah yang membuat Yusuf tuh apapun yang dilakukan selalu Tuhan buat berhasil ya. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat dia jadi berkat, dia disayang oleh orang-orang di sekitarnya. Di mana berarti Yusuf merasakan akan penyertaan
Tuhan, karena dia berserah, karena dia hanya mengandalkan Tuhan, dan dia percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong ya. Nah, kalian minggu depan dengerin firman Tuhan lagi, karena kita akan tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan Yusuf ya. Yang terpenting sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kasih Tuhan bersamaku. Kasih Tuhan bersamaku. Kita belajar supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Bagaimana caranya ya mengandalkan Tuhan? Ketika kita bangun pagi, kita memulai segala sesuatunya, janganlah kita melakukan aktivitas yang lain-lain terlebih dahulu. Ketika kita bangun, hendaknya kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan atas penyertaan Tuhan, dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita menjalani hari-hari kita. Kalian sekolah, minta hikmat Tuhan, dan jika kita berserah, kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil, dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gimana orang lain bisa melihat, wah, kasih Tuhan itu selalu ada bersama orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Kejadian 39 ayat 23b. Tadi kita ulangi ya. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia, dalam hal ini Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, oleh karena itu kita mau belajar seperti Yusuf, selalu mengandalkan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan selalu dapat kita rasakan, dan Tuhan selalu akan membuat kita berhasil dalam sekolah, dalam segala hal yang kita lakukan. Oke adik-adik, tidak terasa firman Tuhan yang kita dengarkan sudah selesai. Sekarang kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat menjalankannya dalam langkah kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau biarlah kasih Tuhan selalu ada bersama kami. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan akan membuat kami berhasil. Dan biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati anak-anak semua yang mendengarkan firman Tuhan dalam sekolahnya dan segala aktivitasnya. Biarlah selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa, tidak ada kantong-kantong karena kalian di rumah. Jadi kalian bisa transfer ya, atau melalui scan QR yang tertera di layar ya. Oleh karena itu, sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ku Berikan Persembahan. Tak ada yang kusembunyikan.
memberi persembahan. Oleh karena itu tidak terasa ibadah pada pagi hari ini, Sunday Devotion pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di Sunday Devotion minggu depan. Dan yang terpenting, biarlah kita bisa melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini, dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari Gina percaya kalian semua pasti akan jadi anak-anak Tuhan yang diberkati selalu dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita berdoa sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi persembahan kepadamu. Tuhan, meskipun persembahan kami hanya sedikit, ya Tuhan berkati persembahan kami ini biarlah dapat menjadi pelebaran bagi kerajaan Tuhan di gereja kami. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya, kiranya Tuhan beri hikmat daripadamu senantiasa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kehidupan kami selanjutnya sepanjang minggu depan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau Tuhan terus tuntun sertai kami, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.